Hai, ketemu lagi dengan saya Iman Prihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kita masih ada dalam video series Law and Numbers. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan satu lagi bidang hukum di mana angka-angka itu sering muncul dan mahasiswa Fakultas Hukum harus siap untuk itu. Bidang ini adalah bidang hukum investasi. Nah, bagaimana? Apa yang harus diperhatikan dalam hukum investasi? Kita ikuti berikut ini. Setidaknya ada 4 hal di mana investasi itu melibatkan angka-angka dan orang hukum harus tahu angka-angka itu. Yang pertama berkaitan dengan nilai proyeknya atau nilai investasinya. Yang kedua berkaitan dengan bentuk kerjasamanya. Ketiga berkaitan dengan bentuk profit sharingnya atau bagi hasilnya. Dan yang keempat, hal-hal lain yang juga berkaitan dengan investasi itu sendiri. Tapi sebelum membahas hukum investasi lebih lanjut, saya mau memastikan saja ada beberapa jenis investasi, diantaranya investasi langsung dan investasi yang berbentuk portofolio. Dalam video ini kita akan membahas investasi yang langsung. Demikian juga investasi yang langsung sebenarnya ada beberapa jenis, diantaranya 2 jenis yang paling umum, yaitu investasi asing atau penanaman modal asing dalam hukum Indonesia dan investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri. Khusus untuk video ini, saya cenderung untuk memilih investasi asing sebagai contohnya. Nah, yang pertama adalah nilai investasi atau nilai proyeknya. Kenapa seorang mahasiswa hukum atau seorang ahli hukum harus tahu berapa sih nilai proyek dan nilai investasi dari investasi asing? Beberapa bidang usaha atau industri itu terbuka untuk investor asing, tapi terbukanya itu ada yang 100% dimiliki asing atau harus bekerja sama dengan pengusaha lokal, investor lokal. Begitu juga dengan aturan permodalannya, ada batasan minimal permodalan sehingga sebuah investasi bisa dikerjakan oleh investor asing. Oleh karena itu, tugas seorang ahli hukum adalah memastikan angka nilai investasi atau nilai proyek sesuai dengan aturan hukum mengenai batasan minimal investasi asing di industri tertentu. Yang kedua, kenapa nilai investasi dan nilai proyek juga penting? Kalau investasi itu berdasarkan tender atau penawaran dari pemerintah, maka harus dipastikan bahwa nilai investasi dari investasi asing itu sesuai dengan nilai tender yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga investasinya memang reasonable atau dapat dilakukan. Untuk itu, nilai investasi dan nilai proyek harus kita ketahui lebih dahulu di depan. Yang kedua yang diperlukan untuk kita tahu angka-angka yaitu berasal dari bentuk kerjasamanya. Dalam melakukan investasi, investor asing biasanya bekerja sama dengan investor yang berasal dari negara setempat atau investor lokal. Itu dilakukan dengan cara joint venture atau membentuk suatu perusahaan baru dalam menjalankan usahanya. Tapi ada bentuk lainnya yaitu joint operation, di mana salah satu pihak tidak menjadi pemegang saham seperti di joint venture yang membentuk perusahaan, tapi di joint operation salah satu pihak hanya langsung menyertakan modal finansial berbentuk uang atau berbentuk barang atau berbentuk keahlian atau know-how. Ada perbedaan dalam angka-angka joint venture maupun angka-angka joint operation ini. Angka yang muncul dalam bentuk kerjasama joint venture biasanya dalam bentuk saham karena membentuk perusahaan baru. Karena masing-masing partner dalam joint venture ini menyertakan modal dan dikonversi ke saham, Anda harus menghitung berapa nilai setoran modalnya untuk bisa dikonversi menjadi saham, tergantung nominal sahamnya, dan itu harus klop. Sedangkan di joint operation, angka-angka yang harus Anda perhatikan adalah berapa sih modal yang disertakan dalam sebuah proyek itu oleh salah satu partner. Karena itu berpengaruh pada berapa jumlah hak penghasilan dari penyetor modal itu. Demikian juga kalau yang disetor adalah know-how atau keahlian, karena itu juga berkaitan dengan angka berapa sih besaran royalti yang harus dibayarkan. Setelah kita tahu berapa besar nilai investasinya atau nilai proyeknya, yang kedua bentuk usahanya, yang ketiga angka-angka yang sering muncul dalam investasi biasanya adalah profit sharingnya atau bagi hasilnya. Sesuai dengan bentuk kerjasamanya, tentu bagi hasilnya juga beda. Angka bagi hasil di joint venture biasanya dalam bentuk dividen. Dividen itu disesuaikan dengan berapa jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor, sehingga menentukan berapa persentase keuntungan yang dikonversi menjadi dividen kepada masing-masing pemegang saham. Sedangkan di bagian joint operation, angka-angka profit sharingnya tentu berbeda, bergantung berapa jumlah modal yang dimasukkan dan berapa profit yang didapatkan oleh perusahaan. Dari situ nanti bisa dihitung persentasenya. Demikian juga berapa sih know-how atau keahlian itu dihargai, karena know-how dan keahlian harus dikonversi juga menjadi nilai. Angka
angka, sehingga angka profit sharingnya ditemukan. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Setelah nilai proyeknya kita tahu, bentuk kerjasamanya, dan profit sharingnya, yang keempat adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi itu sendiri, tapi juga menyangkut angka-angka. Di antaranya yang pertama adalah berapa sih jumlah pekerja yang diperlukan. Pekerja ini berkaitan juga dengan upah yang harus dibayarkan, upah lembur maupun pesangon-pesangon lain apabila diperlukan. Nah, angka-angka ini biasanya diperlukan di depan sebelum melakukan investasi, karena investor harus menghitung cost atau biaya yang diperlukan. Yang kedua berkaitan dengan besaran luas lahan yang diperlukan. Setiap investasi asing itu memerlukan tempat usaha. Tempat usaha ini berbeda-beda. Untuk perkebunan tentu memerlukan tanah, untuk industri migas tetap juga memerlukan fasilitas berbentuk platform misalnya, dan untuk manufaktur dia memerlukan konstruksi bangunan sebagai pabrik. Luasan-luasan ini tentu menyangkut atau berkaitan dengan angka-angka yang harus kita ketahui. Hal lain dalam investasi yang juga menyangkut angka-angka itu adalah waktu. Waktu ini bisa berkaitan dengan batasan-batasan waktu, time limit untuk pelaksanaan proyek misalnya, time limit untuk pembangunan gedung, fasilitas produksi, dan batasan-batasan waktu lainnya seperti pengiriman, pembayaran, dan ini juga berkaitan dengan denda-denda. Karena menyangkut finansial, denda itu biasanya menyangkut uang. Denda ini harus dihitung berdasarkan aturan hukum yang berlaku maupun berdasarkan kesepakatan. Nah, itu tadi 4 hal yang berkaitan dengan angka-angka dalam kegiatan investasi asing. Sebenarnya ada banyak hal lain lagi yang juga berkaitan. Misalnya dalam hal terjadi sengketa antara investor asing dengan investor partner lokalnya, atau antara investor asing dengan pemerintah setempat, atau antara investor asing dengan partnernya di luar negeri juga mungkin. Nah, itu semua tentu melibatkan angka-angka. Jadi dalam kegiatan investasi ada banyak angka-angka yang harus diperhatikan oleh seorang ahli hukum. Nah, video ini menutup series Law and Numbers. Tentu ada banyak hal lain dalam bidang hukum yang berkaitan dengan angka-angka, tapi 4 video yang sudah saya sajikan dalam Law and Numbers ini mudah-mudahan dapat memberikan pandangan, pengetahuan, dan semangat bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk tidak takut terhadap angka-angka. Selamat belajar, tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya.